Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Susanto, mahasiswa Magister Teknik Mesin Universitas Pancasila. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan final project mata kuliah pengembangan produk, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membawakan judul pengembangan mesin pengering buah ceri kopi mekanis tipe rotary dryer dengan skala mikro. Latar belakang: proses pengeringan pasca panen buah kopi di tingkat petani mikro seringkali terkendala oleh cuaca yang tidak menentu dan keterbatasan jemur. Metode penjemuran tradisional membutuhkan waktu 10 hingga 15 hari, yang beresiko memicu tumbuhnya jamur, penghasil mikotoksin, serta menurunkan kualitas cita rasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan mesin pengering buah kopi mekanis tipe rotary dryer dengan skala mikro yang kompak, efisien, dan mampu menjaga mutu intrinsik kopi. Mesin ini dirancang dengan kapasitas tampung 100 kg per proses, menggunakan material tabung stainless steel atau SS304, wood grade berdiameter 600 mm, sirip internal helix modular, dan penggerak motor listrik 0,5 HP yang dikapel dengan gearbox reduksi rasio 1:60 untuk mencapai putaran stabil pada 10 rpm. Sistem pemanas menggunakan kombinasi LPG burner dan sistem hembusan udara panas terkontrol via Fuzzy Logic Control atau FLC pada kecepatan blower untuk menjaga stabilitas suhu optimal pada rentang 40 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius guna menjaga integritas membran sel biji kopi. Hasil pengujian teoritis menunjukkan penurunan kadar air dari 60% menjadi 11% sampai dengan 12% dapat dipangkas menjadi hanya dalam hitungan jam, sekitar 32 sampai 48 jam untuk tipe ceri petuh. Dengan efisiensi konsumsi daya listrik di bawah 370 watt yang sangat ramah untuk jaringan listrik pedesaan yang berkisar 900 volt ampere atau 1300 volt ampere, dengan harga pokok produksi berkisar 8.500.000 sampai dengan 10.500.000. Mesin ini sangat kompetitif dan layak secara teknis maupun ekonomis untuk diimplementasikan pada kelompok tani mikro di hulu industri kopi Indonesia. Berikut salah satu latar belakang dalam bentuk tabel dan grafik pada komoditi kopi yang berada di Jawa Barat. Identifikasi produk di pasaran. Parameter untuk melihat produk di pasaran, kita gunakan ada 3 produk, yaitu mesin yang pertama mini rotary dryer lokal yang tersedia banyak di e-commerce. Kemudian yang kedua adalah mesin rotary dryer cap 200 kg UNP. Lalu yang ketiga adalah mesin rotary dryer besi baja ekonomis, di mana ketiga mesin ini memiliki skema produk antara lain: mesin pertama silinder horizontal kompak panel digital di samping. Kemudian untuk mesin kedua adalah memiliki rangka profil UNP yang kokoh, burner jet yang otomatis. Untuk mesin yang ketiga, drum non stainless yang gelap, kemudian burner manual yang berada di bawah. Untuk spesifikasi teknis, mesin pertama memiliki kapasitas 80 km per jam, lalu kemudian watt yang rendah, dan otomatisasi yang thermal. Untuk mesin kedua, kapasitas memiliki 200 kg, dinamo 2 HP, rangka UNP 5, dan gas LPG. Untuk mesin yang ketiga memiliki kapasitas 100 sampai dengan 150 kg, material baja karbon, dan transmisi rantai. Kemudian untuk kelebihan dari ketiganya antara lain: mesin pertama otomatisasi yang stabil, cocok untuk kelompok tani mandiri. Yang kedua, konsumsi yang tangguh, kapasitas besar untuk kelompok tani. Kemudian untuk
Mesin ketiga, kelebihannya adalah harga sangat ekonomis, mudah dioperasikan. Lalu untuk kekurangan dari ketiga mesin ini ada antara lain. Yang pertama, kapasitas drum terbatas, harga relatif tinggi per volume. Kemudian mesin yang kedua adalah konsumsi listrik yang tinggi, yang berkisar lebih dari 1.500 watt. Lalu kemudian dimensi yang kurang atau tidak portable. Untuk segmentasi pasar, terdiri dari 3 aspek. Pertama adalah aspek geografis, area perkebunan kopi pegunungan berskala mikro, spesifik pada klaster kelompok tani di Kabupaten Kuningan dan sekitarnya. Secara demografis, petani kopi mandiri atau kelompok tani, UMKM profesor, pasca panen, kelas mikro dengan daya listrik terbatas. Kemudian untuk segmen yang ketiga adalah psikografis, yaitu produsen kopi yang memprioritaskan konsistensi mutu, cengkar atau processing, cherry, metode natural atau full wash tanpa khawatir cuaca. Secara positioning produk, pernyataan posisi, mesin pengering mekanis paling hemat energi, kompak, dan aman terhadap struktur kulit buah kopi cherry, khusus didesain untuk halaman rumah petani mikro. Kemudian untuk diferensiasi dari produk yang kita kembangkan adalah menggunakan sistem transmisi sprocket lingkar luar terintegrasi dan modul kontrol kecepatan blower berbasis logika fuzi untuk perlindungan kafeol kopi. Berikut salah satu riset pasar yang telah dilakukan berupa kuesioner riset pasar dari pengembangan produk mesin pengering buah kopi. Secara nama, lalu kemudian dari sisi pekerjaan utama, lalu kemudian dari sisi lokasi perkebunan atau fasilitas pengolahan usaha kopi di kabupaten atau kota, di mana dalam grafik ini petani dari Kabupaten Kuningan memiliki rate yang paling tinggi untuk atau sebagai responden. Kemudian untuk yang keempat adalah peran responden di industri pengolahan kopi. Lalu kemudian rata-rata kapasitas produksi biji kopi di suatu daerah. Lalu kemudian metode pengeringan yang saat ini digunakan, yang diketahui di lokasi pertanian atau perkebunan kopi. Lalu jenis kopi yang diproduksi itu jenis apa dari ketiganya, apakah Arabica, Robusta, atau Liberica, Excelsa, dan yang lainnya. Untuk di Kabupaten Kuningan sendiri itu lebih banyak di produksi kopi berjenis Arabica. Lalu kemudian kendala terbesar yang dihadapi selama proses pengeringan kopi saat ini, lebih dari 63% responden menyatakan sangat tergantung dengan cuaca atau hujan mendung yang membuat kopi bisa berjamur. Lalu kemudian ketika responden ditanya seberapa besar kerugian atau penurunan kualitas akibat terjadi kegagalan proses pengeringan, itu di skala 3 yang paling tinggi. Lalu kemudian sumber energi yang paling ideal untuk mesin pengering buah kopi. Lalu kemudian parameter selanjutnya yang ditanyakan adalah fitur tambahan yang paling dibutuhkan pada mesin pengering kopi.
dan berapa kisaran harga atau budget investasi yang paling masuk akal bagi para petani atau pengguna untuk sebuah mesin pengering buah kopi yang baru. Dan beberapa responden banyak yang mengatakan di angka 5 juta sampai dengan 10 juta rupiah. Berikut tabel demand dan wishes. Kategori teknis dengan pernyataan suhu operasional harus stabil pada batas aman 40 derajat Celcius sampai dengan 60 derajat Celcius, termasuk di klasifikasi demand. Lalu kemudian untuk kategori kapasitas, pernyataannya adalah mampu memproses ceri kopi basah minimal 100 kg per proses, itu masuk kategori demand. Lalu kemudian untuk material, silinder drum kontak langsung wajib menggunakan stainless steel 304 food grade, klasifikasinya demand. Kemudian untuk kategori dimensi, dimensi kompak dengan lebar total kurang dari 1,2 meter agar lebih masuk ke pintu rumah, itu klasifikasinya sebagai wishes. Lalu kemudian untuk kategori energi, daya listrik operasional dinamo di bawah 500 watt yang bisa diakses oleh daya 900 volt ampere itu masuk klasifikasi demand. Lalu untuk perawatan, sirip pengaduk internal bersifat modular yang bisa dilepas untuk dicuci, itu klasifikasinya dalam kategori wishes. Untuk struktur fungsi, di mana fungsi keseluruhan produk yang dikembangkan adalah dari sisi input adalah energi listrik 220 volt, lalu kemudian bahan bakar atau bahan bakar gas LPG, lalu kemudian buah kopi basah itu sendiri yang berkadar air 60%, lalu kemudian sinyal suhu set point. Berlanjut ke fungsi proses, di mana di sini adalah mesin rotary dryer kopi dengan skala mikro. Dan sebagai fungsi outputnya adalah menghasilkan ceri kopi kering yang memiliki kadar air bisa di angka 11 sampai dengan 12%. Lalu output yang lainnya adalah uap air yang terbuang secara konstan. Untuk struktur fungsi atau subfungsi produk yang dikembangkan antara lain sistem konversi termal, yaitu mengubah suplai bahan bakar LPG menjadi aliran energi panas terarah. Lalu kemudian sistem pengondisian udara, yaitu berfungsi untuk menghembuskan udara panas ke dalam drum, mengevakuasi udara jenuh uap air keluar dari sistem. Kemudian sistem kinematika putar, yang mereduksi putaran motor listrik menjadi momen puntir tinggi berkecepatan rendah. Untuk struktur fungsi subfungsi produk yang dikembangkan antara lain reduksi kecepatan, yaitu mentransfer daya motor AC berkecepatan tinggi ke gearbox cacing atau dalam WPA 60. Lalu kemudian penerusan daya poros yang menghubungkan output poros gearbox ke badan luar silinder melalui mekanisme rantai dan sprocket besar. Lalu kemudian subfungsi berikutnya adalah penyangga tabung, di mana tugasnya adalah menahan beban radial silinder menggunakan kombinasi noda nilon stasioner bawah bodi. Untuk tabel solusi fungsi, subfungsi yang pertama adalah sumber panas, alternatif pertama adalah electrical, yaitu heater strip. Lalu kemudian alternatif yang kedua adalah gas LPG burner. Lalu alternatif yang ketiga adalah biomasa dari sekam atau kayu. Lalu untuk subfungsi yang kedua adalah penggerak tabung, di mana di alternatif pertama menggunakan motor AC plus gearbox. Lalu kemudian untuk alternatif kedua adalah motor DC plus sistem puli. Dan untuk alternatif ketiga adalah transmisi manual.
Subfungsi yang ketiga adalah material tabung. Untuk alternatif yang pertama adalah baja karbon atau ST37, dan kemudian untuk alternatif yang kedua adalah stainless steel 304, dan alternatif yang ketiga adalah aluminium plat. Untuk subfungsi yang keempat adalah pembawa ceri kopi sendiri, yaitu sebagai alternatif pertama adalah sirip lurus las tetap. Lalu kemudian untuk alternatif kedua adalah sirip helix modular, dan alternatif yang ketiga adalah tanpa sirip ke dalam. Dan untuk tabel solusi fungsi ini sendiri, alternatif yang dipilih adalah alternatif nomor 2. Untuk sketsa produk yang dikembangkan, varian pertama adalah menggunakan sistem poros tengah, yaitu tabung ditumpu oleh satu poros pejal lurus dari ujung ke ujung bodi silinder, alignment mudah, namun poros tengah menyulitkan pembersihan lendir kopi basah. Lalu untuk varian yang kedua adalah menggunakan tumpuan roda gesek, tabung kosong tanpa poros tengah, disangga penuh oleh 4 roda karet stasioner di bawah bodi, kemudian volume drum yang maksimal, namun rentan selip jika terkena air atau kondensasi lendir kopi. Untuk varian yang ketiga, sistem transmisi sprocket lingkar, di mana transmisi ini digerakkan oleh rantai tipe RS50 yang melilit langsung plat sprocket besar pada keliling luar tabung. Momen pontir sangat stabil dan anti selip ketika menerima beban puncak. Untuk pohon objektif, bagannya seperti ini, di mana mesin rotary dryer optimal ketika beroperasi optimal, ia memiliki performa yang tinggi, kemudian juga dari performa tinggi ini dia menghasilkan suhu yang stabil berkisar 60 sampai dengan 70 derajat Celcius, lalu juga kemudian mudah diraih hasil pengeringannya, lalu memiliki kecepatan konstan sekitar 10 rpm. Lalu kemudian untuk objektivitas berikutnya adalah memiliki biaya yang rendah, kemudian juga biaya produksi yang murah, dan lalu suku cadang lokal yang mudah didapat. Untuk dari sisi ergonomis itu sendiri, dia secara struktur dan bentuk produk, dia memiliki bentuk produk yang ergonomis dan aman, lalu kemudian tombol darurat yang mudah diraih, dan isolasi yang baik di dinding luar. Untuk tabel pembuatan, kriteria evaluasi yang pertama adalah efisiensi ruang drum, itu memiliki bobot 0,30, di mana varian 1 atau poros tengah memiliki efisiensi 3 atau sekitar 0,90. Untuk varian yang kedua yang memiliki roller gesek itu memiliki efisiensi ruang drum sekitar 5 atau 1,50. Lalu untuk yang varian ketiga atau sprocket lingkar itu memiliki efisiensi ruang drum sekitar 5 berbanding dengan 1,50. Lalu untuk kriteria evaluasi yang kedua adalah kemudahan pembersihan dengan bobot 0,25. Varian 1 memiliki kemudahan pembersihan kategori 2 berbanding 0,50. Lalu untuk yang varian 3 adalah kategori 5 berbanding 1,25, dan untuk varian ketiga adalah memiliki nilai 5 berbanding dengan 1,25. Untuk
Untuk keandalan mekanis atau anti-slip dengan bobot 0,25, varian 1 memiliki keandalan 5 berbanding dengan 1,25. Kemudian untuk varian 2 adalah 2 dengan 0, berbanding dengan 0,50. Kemudian untuk varian 3 adalah 5 berbanding dengan 1,25. Untuk kriteria evaluasi dari sisi biaya fabrikasi, varian pertama memiliki biaya fabrikasi kategori 4 berbanding 0,80. Kemudian untuk varian yang kedua adalah memiliki biaya fabrikasi kategori 4 juga berbanding dengan 0,80, dan untuk varian 3 sendiri memiliki biaya fabrikasi dengan nilai 3 berbanding dengan 0,60. Dan total skor dari ketiganya adalah untuk varian 1 3,45, untuk varian 2 4,05, dan varian ketiga memiliki total skor 4,60. Dan untuk kesimpulan analisis nilai dari tabel pembobotan ini, varian 3 dipilih sebagai basis pengembangan produk final. Berikut gambar 3D model dari pengembangan produk mesin pengering buah kopi mekanis dengan tipe rotary dryer dengan skala mikro, di mana dari tabel bill of material atau BOM yang dimiliki atau yang didesain dari pengembangan produk ini adalah: pertama, pada silinder utama plat didesain dengan material SS304 dengan tebal 2 mm, berdiameter 600 mm, dan panjang 1200 mm. Kemudian untuk yang kedua adalah rangka dudukan, di mana memiliki profil besi siku atau UNP 50 yang kokoh. Lalu kemudian untuk transmisi, sprocket keliling tipe RS50 dan rantai penggerak. Dan untuk yang keempat adalah sistem penggerak menggunakan motor AC 0,5 HP plus gearbox WPA 60 dengan rasio 1:60. Kemudian untuk thermal dan udara, ini menggunakan pipa burner gas 1000 mm plus blower sentrifugal 4 inci. Dari desain yang telah digambarkan, beberapa komponen utama antara lain adalah silinder tube, kemudian juga motor induksi, kemudian juga combustion chamber, lalu kemudian kita memiliki blower untuk udara panas masuk, lalu kemudian stove sebagai regulator dari gas LPG, dan yang terakhir adalah gas LPG yang digunakan pada sistem pengeringan. Identifikasi pada komponen utama antara lain: silinder pengering berdiameter 600 mm, panjang 1200 mm, dan ketebalan plat SS304 dengan tebal 2 mm. Kemudian yang kedua adalah sirip pengarah internal bermaterial plat SS304 setebal 1,5 mm berbentuk helix kontinu dengan sudut serang 15 derajat. Kemudian untuk sprocket penggerak, sprocket tipe RS50 dengan rasio reduksi final untuk mencapai kecepatan putar target. Kemudian yang keempat adalah sistem pemanas dengan menggunakan pipa burner gas LPG sepanjang 1000 mm, dilengkapi pematik otomatis dan sensor thermocouple tipe K. Untuk perhitungan komponen, pertama adalah menghitung daya motor listrik minimal yang dibutuhkan untuk memutar tabung berisi ceri kopi basah seberat 100 kg. Pertama, menemukan massa total, di mana massa total ini
Setelah dihitung diperoleh angka di 145 kg. Lalu untuk torsi awal statis atau T statis, asumsi titik berat tumpukan kopi bergeser sejauh 0,12 mm dari pusat rotasi akibat putaran silinder, di mana pada perhitungan ini torsi awal statis mendapatkan nilai di 170,7 Nm. Kemudian untuk menghitung kecepatan sudut pada 10 rpm itu kecepatan sudut yang terjadi adalah 1,047 radius per second. Kemudian untuk menghitung daya motor teoritis itu didapatkan 178,7 watt. Lalu kemudian untuk koreksi faktor keamanan dan efisiensi transmisi, di mana faktornya itu adalah 60%. Koreksi faktor keamanan dan efisiensi transmisi yang didapat adalah 297,8 watt. Dari skema perhitungan komponen ini, keputusan desain menggunakan motor listrik AC standar pasaran berdaya 370 watt atau 0,5 HP yang dilengkapi gearbox reduksi tipe WPA 60. Untuk analisis keterwujudan pengembangan produk, pertama adalah ketersediaan material, plat stainless steel 304, besi profil UNP 50, dinamometer, dan gearbox reduksi sangat melimpah di pasaran lokal Indonesia. Kemudian untuk proses manufaktur, proses pengerjaan hanya melibatkan teknologi perbengkelan standar, yaitu pemotongan plat, pengerolan silinder, pengelasan TIG atau MIG, kemudian bubut poros, dan perakitan sistem kelistrikan sederhana. Kemudian analisis keterwujudan berikutnya adalah perkiraan biaya produksi yang diperkirakan berkisar antara 8.500.000 hingga 10.500.000, sehingga sangat kompetitif untuk dijual ke kelompok tani dengan target harga pasar sekitar 15 juta rupiah. Untuk itu perhitungan ekonomi teknik, HPP berkisar antara 8.500.000 sampai dengan 10.500.000 dengan proyeksi harga jual ke pasaran adalah 15 juta rupiah yang memberikan nilai ekonomi yang sangat kompetitif dibandingkan importasi alat sejenis. Berikut adalah gambar pemodelan untuk mesin pengering buah kopi mekanis dengan tipe rotary dryer skala mikro atau UMKM. Pada gambar ini si LPG dan unit input, kemudian dryer dari yang dihembuskan itu sendiri belum terpasang. Hanya frame dan main bodinya dari drum rotary dryingnya sendiri. Nah, untuk kesimpulannya, secara teknis dan ekonomis, pengembangan desain mesin pengering buah kopi tipe rotary dryer skala mikro ini sangat layak untuk dilanjutkan ke tahap fabrikasi perwarupa atau prototype. Penggunaan sistem transmisi sprocket lingkar terbukti memberikan keandalan mekanik tertinggi, spesifikasi motor penggerak 0,5 HP dan konsumsi listrik 370 watt sangat sesuai dengan kapasitas daya listrik rumah tangga petani kecil di area pedesaan, umumnya 900 volt ampere atau 1300 volt ampere. Alat ini menjadi solusi konkret untuk menaikkan nilai tawar dan mutu kopi Indonesia di tingkat hulu. Berikut daftar referensi yang dijadikan acuan pada penulisan pengembangan produk pengering buah kopi ini, di mana ada beberapa artikel jurnal internasional dan nasional, kemudian buku teks, dan rekomendasi website sebagai referensi informasi industri. Terima kasih. Demikian dari saya, Heri Susanto, yang telah memaparkan pengembangan produk mesin pengering buah kopi mekanis dengan tipe rotary drying skala mikro
sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pengembangan produk. Dari saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.